Bagi Allah
bagi Engkau. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan saat ini. Biar Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan kami puji, Engkau yang akan kami agungkan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Dan kami percaya Engkau akan mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu pada sepanjang ibadah ini. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang melayani perjamuan asa yang kudus, yang lighting, yang LCD, semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, mereka semua dalam tangan-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai mereka semua dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang akan memberikan sukacita kepada kami, kebebasan, kemerdekaan untuk kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang sudah menebus kami, darah-Mu yang sudah mengampuni setiap dosa kesalahan kami, darah-Mu yang akan membebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka sampai di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, Tuhan yang menyembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan iman percayanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Mbak Erna yang akan memimpin puji-pujian. Dan biar kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan ya. Kita boleh beribadah, kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kiranya ini menjadi kerinduan kita semua ya, bukan menjadi rutinitas, tapi biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita boleh datang, untuk kita boleh mencari Tuhan. Kita mulai ibadah kita pagi ini dengan pujian serukan namanya. Raja segala raja.
kita lanjutkan lagi dengan satu pujian. Sebab Tuhan Maha Besar, kami undang semuanya untuk kita boleh bangkit berdiri. Dari segala alam
sudah dimenangkan oleh kuasa Tuhan ya. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus ya, yang sudah menebus kita dari segala dosa kita, dari segala kita ya. Kita sudah dimenangkan oleh karena Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan.
Mbak Nus berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat karya-karyamu dalam hidup kami. Tuhan, kami tiba saatnya akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri kami hati dan pikiran, telinga untuk duduk diam, untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami datang tidak dengan sia-sia. Kami boleh pulang dengan membawa sukacita berkat firman yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Urapi setiap kami yang datang. Terima kasih ya Bapak, kami siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Kalau sampai detik ini kita masih diberi nafas, kita masih diberi hidup, kita bisa melakukan aktivitas, ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada pagi ini kita akan juga menikmati perjamuan kudus setiap bulan sekali. Kita memperingati, mengenang bagaimana kita diselamatkan bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan dunia ini, tetapi dengan darah yang mahal melalui darah Yesus Kristus. Firman yang kita dengar pada pagi ini berbicara atau istilahnya itu lambang dari perjanjian lama, apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, dan kita akan belajar teladan Yusuf ya, yang teguh di tengah tekanan, di tengah problema, dan ini mengarah kepada Yesus. Oleh sebab itu, setiap kita manusia di dunia ini tidak ada satupun ya yang tidak mengalami tekanan, tidak mengalami persoalan, termasuk yang kita akan dengar pada kesempatan ini di dalam kitab Kejadian. Ya, ada tokoh-tokoh ya di dalam Alkitab di mana tokoh-tokoh ini yang mengalami banyak tekanan, banyak persoalan, banyak tantangan di dalam kehidupan ya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, sekalipun mengalami tekanan, mengalami problema, mengalami persoalan, tetapi ada tokoh-tokoh iman ya. Di sana ada Abraham, ada Yusuf, ada Hana, ada Daniel, ada Paulus. Kali ini kita akan menyoroti seorang yang bernama Yusuf ya. Siapa Yusuf? Kalau di dalam Kejadian 30 ayat 23 sampai 24, Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-23 dan 24, maka mengandunglah Rael dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku, karena menanti untuk mendapatkan anak ya. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Yusuf adalah anak laki-laki yang ke-11 yang dilahirkan oleh Rael ya, dengan Yakub.
Dan kalau di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang kedua, pekerjaan Yusuf adalah seorang penggembala. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf ketika berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini latar belakang keberadaan dari Yusuf, dari orang tuanya adalah seorang penggembala. Dan Yusuf juga dikenal seorang yang ahli mimpi, ya, yang bisa mengartikan mimpi. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai 11, ya. Kejadian pasal 37 ayat, ya nanti kita baca di rumah saja ya. Ini tentang Yusuf menyampaikan visi atau mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan di antara mimpi itu ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 dan 11 dikatakan seperti ini. Yusuf dan keluarganya sedang mengikat berkas itu di dalam mimpinya, ya, yaitu mengikat berkas gandum. Dan kemudian bangkitlah berkas gandum Yusuf, sedang berkas gandum lain mengelilingi dan sujud menyembah pada berkas Yusuf. Nah, ini mimpi, visi yang pertama yang diceritakan kepada saudara-saudara Yusuf. Ya, berkas-berkasnya gandum itu semua tunduk kepada Yusuf. Ini diantaranya salah satu hal yang membuat marah, membuat tidak senang, ya, dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayat kemudian mimpi yang berikutnya juga diceritakan ya di dalam Kejadian pasal 5 ayat 11 di situ. Kejadian pasal 37 maksud saya. Saya ambil garis besarnya saja. Matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Ini berbicara apa? Matahari, bulan dan bintang dan 11 bintang. Ini berbicara juga keturunan Abraham, keturunan maksudnya keturunan Yakub itu ada 12 dan termasuk Yusuf. Dan kemudian matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Nah, ini juga menganggap waduh ini kok seperti orang hebat ini. Ya, makanya apa yang terjadi setelah Yusuf menyampaikan mimpinya, visinya kepada saudara-saudaranya? Sikap apa yang diambil oleh saudara-saudara Yusuf pada saat itu? Yang pertama di dalam Kejadian 37 ayat yang keempat. Saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ada dua hal yang membuat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu membenci. Yang pertama dari mimpi, dari visinya itu yang sepertinya meremehkan. Ya. Jadi saudara-saudaranya benci pada Yusuf. Yang pertama, ayahnya memang lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain, daripada anak-anak yang lain. Nah, seringkali juga kalau kita
ini belajar dari pengalaman Yakub kepada anak-anaknya. Kalau misalnya terjadi perbedaan kasih kepada anak-anak kita, pasti akan terjadi iri, akan terjadi kebencian yang termasuk yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, merasa lebih disayang. Nah, ini juga pelajaran buat kita biar kita menyayangi semua anak-anak kita ya, supaya tidak ada persoalan nanti di belakangnya. Kemudian yang berikut di dalam Kejadian 37 ayat 11, dia iri. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi saudara-saudaranya ini merasa iri kepada Yusuf. Pertama, kasih sayangnya. Yang kedua, dia merasa adiknya itu Yusuf itu arogan. Dia menganggap dia itu padahal apa yang disampaikan, apa yang dimimpikan itu benar-benar terjadi di kemudian hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan apa akhirnya yang dialami oleh Yusuf? Yusuf mengalami tekanan karena mimpi-mimpi Yusuf dan perlakuan yang berbeda ya. Karena mimpi Yusuf yang disampaikan dan karena perlakuan yang berbeda orang tuanya kepada anak-anaknya, kepada ke-11 anaknya, kan 12 anak Yakub. Ya. Maka Yusuf mendapat tekanan dari saudara-saudaranya. Tekanan itu diantaranya adalah dari benci, dari iri hati, kemudian timbul niat baik tidak baik. Dan Yusuf, saudara-saudaranya bersepakat memasukkan ke dalam sumur, itu di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-24. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong, ini ayatnya ditulis. Dan mereka, saudara-saudaranya itu, karena benci, gak senang kepada Yusuf, kemudian dia dilemparkan, dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Bukan hanya itu saja saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin merasa masih ada belas kasihan kepada adiknya. Jadi Yusuf tidak dibiarkan saja dan kemudian diangkat, diambil dan kemudian Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Median dan dibawa kepada orang Mesir. Saat itu yang menjadi penguasa adalah Potifar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari perjalanan Yusuf, apa yang sudah dimimpikan, apa yang sudah divisikan, itu memang harus dibayar dengan harga, harus mengalami banyak tekanan, tantangan, harus masuk di sumur dan harus dijual. Dan setelah dijual saudara yang dikasih Tuhan, kemudian Yusuf ada di Mesir, di mana ada di orang yang penting pada saat itu, yang penguasa, ya, dipekerjakan menjadi budak di sana, dan di sana juga Yusuf bekerja dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi apa yang terjadi juga, Yusuf mengalami fitnahan dan Yusuf kembali harus dimasukkan di dalam penjara di Mesir. Penyebabnya adalah karena Yusuf ini elok, ya, Yusuf ini ganteng. Kemudian istri Potifar yang sering saya sebut Tante Pot suka kepada Yusuf. Nah, kemudian tapi Yusuf ini
anak Tuhan yang takut akan Tuhan, tidak mau ya, melakukan hal yang tidak baik, apalagi istri penguasa yang di situ tidak mau, walaupun digoda, walaupun diajak melakukan sesuatu, tetapi Yusuf tetap mempertahankan imannya teguh kepada Tuhan, tidak mau digoda oleh istri Potifar. Dan mengalami fitnah, saudara yang dikasihan, karena istri Potifar gagal untuk mengganggu, untuk menyukai Yusuf, untuk mendapatkan Yusuf, dan akhirnya Yusuf difitnah. Malah dianggap Yusuf ini menggoda istri Potifar. Justru sebenarnya yang berbuat jahat itu adalah istri Potifar, karena Yusuf dia orang yang beriman, orang yang takut kepada Tuhan, dan Yusuf harus jadi korban. Dan akhirnya penguasa menjebloskan di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara juga Tuhan masih mengasihi Yusuf. Dan Yusuf itu terkenal orang yang mengerti, orang yang bisa mengartikan mimpi, menjelaskan mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita pelajari di sini adalah sikap Yusuf menghadapi tekanan. Sikap Yusuf menghadapi penderitaan. Sama juga kita juga diperhadapkan tantangan, diperhadapkan pergumulan setiap saat di tengah keadaan, situasi, kondisi saat-saat seperti ini. Tapi kita mari belajar seperti Yusuf, teladan. Di dalam Kejadian 39 dikatakan ayat 9 bahwa Yusuf takut akan Tuhan, dia menjauhi larangan. Sampai dia berkata kepada istri Potifar, karena dia digoda, diganggu, dia berkata, bahkan di rumah ini, iya, Yusuf tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini berbicara kepada istrinya waktu menggoda Yusuf. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dan satu hal, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan. Yusuf tetap takut kepada Tuhan dan menjauhi larangannya. Dan terbukti dia walaupun harus dimasukkan di dalam penjara. Belajar dari Yusuf yang bersandar kepada Tuhan, yang tidak mengeluh di saat tekanan menimpa, menerima sesuatu yang buruk yang dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Yusuf juga tidak menyalahkan Tuhan, dan Yusuf juga tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Ini bukti, saya garis besarnya saja, kalau Yusuf ini tidak dendam, tidak benci, walaupun dimasukkan di sumur, walaupun dibuang, walaupun dijual. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang Tuhan mempersiapkan itu enggak langsung ujuk-ujuk, melalui proses, melalui pergumulan, melalui waktu yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sukses, kita belajar dari keteladanan Yusuf. Kejadian pasal 45 ayat 15, ya ini contohnya saja. Kemudian nanti disambung 21 sampai 23. Buktinya ya, ketika Yusuf saat itu
setelah mengartikan mimpi-mimpi penguasa-penguasa yang ada di Mesir dan kemudian mendapat kepercayaan, ya, memegang kendali ekonomi, ya, kemudian akhirnya dia bisa menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan neneknya, menyelamatkan saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan. Ya, ini ketika Yusuf berhasil ini. Yusuf ya, ketika anak-anak Yakub, ya, saudara-saudara yang memasukkan ke dalam sumur, yang menjual itu, datang ke Mesir mencari makan karena terjadi kelaparan, terjadi krisis. Jadi semua datang ke Mesir. Ya. Jadi awal mula orang Israel di Mesir itu karena datang kepada Yusuf. Ayat yang ke-45. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jadi Yusuf ketika tahu ini kakak-kakaknya yang pernah mengancam, yang pernah menganiaya, pernah memasukkan sumur, mestinya wah ini memasukkan penjara karena dia penguasa, menjadi orang nomor 2. Ayat yang ke-21 sampai 23. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel, yaitu anak-anak Yakub itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Ketika saudara-saudaranya beli makanan ke Mesir dan ketemu dengan Yusuf, dan kemudian mereka kembali lagi, ya, ke Israel, kembali lagi ke Yakub. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-22, kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Ayat yang ke-23, di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Saudara, itu saudara-saudaranya belum tahu kalau yang memberi itu adalah adiknya yang pernah dibuang, yang pernah dijual Yusuf. Saudara yang dikasih, nanti ada saatnya ya, Yusuf menceritakan, memberitahukan saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia itu adalah adiknya dari saudara-saudara yang ke-11 itu. Saudara, jadi dari peristiwa ini di dalam hidup kita juga sehari-hari pasti kita juga tidak luput, kita juga mengalami tekanan. Baik tekanan persoalan besar atau kecil, baik tua ataupun muda, semuanya pasti mengalami tekanan dan penderitaan sama yang dialami oleh Yusuf. Tekanan apa yang kita alami? Saudara, pasti mungkin mengalami mungkin sakit, penyakit, mungkin keadaan ekonomi, mungkin keadaan masalah kantong, masalah ekonomi, masalah keuangan, atau mungkin karena kita disakiti atau dirugikan oleh orang lain, atau kita mengalami kesukaran dan tekanan yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Yusuf ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi penderitaan, dia tetap berdiri, tetap beriman, tetap berpegang kepada Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi kesulitan, ya, seperti mungkin yang dialami oleh Yusuf, tekanan demi tekanan, persoalan demi persoalan, dari dibuang di sumur, kemudian dijual, dimasukkan penjara, hal yang tidak enak, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi banyak orang mungkin punya sikap ya, yang negatif, tapi juga ada juga orang yang punya sikap yang positif. Ya.
sikap yang baik ketika menghadapi persoalan, tekanan, tantangan. Kalau yang negatif biasanya bisa ngomel, bisa bersungut-sungut, bisa menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan. Bisa juga bunuh diri, bisa juga putus asa, gak ada gairah, gak ada semangat. Maunya kita enak, maunya kita baik, maunya kita jalan mulus, gak ada rintangan, gak ada hambatan. Saudara, perjalanan hidup itu seperti roda berputar. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di tengah, ada saatnya kita di atas. Untuk mencapai yang di atas, seperti Yusuf untuk mencapai sukses dan berhasil, diperlukan waktu, harus menderita. Kalau yang punya ketika menghadapi tantangan, ada yang punya sikap positif ya, yang diajarkan seperti Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4. Ketika kita menghadapi tantangan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini Paulus menguatkan jemaat ketika dalam penjara, tapi bisa menguatkan jemaat supaya bersukacita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, surat Filipi ini berisi sukacita. Latar belakang kejadian waktu ya, surat ini ditulis Paulus dalam keadaan tidak menyenangkan, dalam keadaan tidak baik, di mana saat itu Paulus ada di penjara Filipi. Karena apa? Karena memberitakan Injil. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacita, bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Cuma bersukacitalah senantiasa. Seringkali orang bersukacita kalau ada uang. Seringkali orang bersukacita kalau lagi enak. Tapi kalau enggak enak, tapi kalau enggak ada uang, kalau kemudian enggak ada sukacita, kemudian kita lemah, kita melempem seperti kerupuk. Paulus dalam keadaan yang sangat menyedihkan, di penjara tekanan, dia masih bisa menghimbau jemaat untuk bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bersukacita di sini dalam bahasa Inggris joy ya, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang dimaksud? Yaitu tetap bergembira walaupun dalam keadaan menderita, walau dalam keadaan duka cita, walau dalam keadaan sakit, walau dalam keadaan kehilangan. Mungkin kehilangan orang yang kita cintai, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan uang, mungkin kehilangan sesuatu yang kurang dalam hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap bersukacita. Tetap bersukacita apapun yang terjadi. Jangan lemah. Yusuf kalau seandainya pada saat itu ngomel mengerutu, kalau Yusuf pada saat itu tidak mau menderita, mau enak saja, gak mungkin Yusuf menjadi orang nomor 2. Tidak mungkin Yusuf bisa menolong saudara-saudaranya dan menjadi penyelamat saudara-saudaranya. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan satu hal, di tengah keadaan seperti ini, keadaan perekonomian, keuangan, kemerosotan, kesulitan, banyak orang sulit, saudara yang dikasih Tuhan. Nanti sekali waktu kami akan menyampaikan khotbah tentang akhir zaman, ya, supaya kita ngerti ya apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi dan apa yang nanti akan terjadi.
Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Tesalonika ayat 17. Ini saya ingatkan kembali. 1 Tesalonika, bahwa doa adalah kunci kekuatan bagi orang yang mengalami tekanan, yang mengalami kesulitan. Jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berdoa apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kita tetap berdoa. Kita tetap datang kepada Tuhan. Dan satu hal, saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-18 apa itu? Nah, mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena Yusuf melihat ke depan, dia punya mimpi untuk sukses, untuk berhasil. Walaupun ada tekanan saat itu, penderitaan bertubi-tubi, dia mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur di dalam segala hal, baik suka maupun duka, sebab itu yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kita. Biar saudara dan saya belajar seperti Yusuf. Dalam tekanan, dalam penderitaan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan tidak menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Dengan berdoa, dengan bersukacita, maka Tuhan akan membuat kita, Tuhan akan membantu kita untuk melewati tekanan, untuk melewati kesukaran, untuk melewati persoalan. Dan Yusuf mampu melewati itu semua. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pelajaran dari firman ini juga gambaran kepada Yesus untuk menjadi juru selamat harus menderita, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Dalam perjalanan selama pelayanan di bumi, saudara yang dikasih Tuhan, dia dijual oleh Yudas dengan keping perak. Sama juga Yusuf tadi dijual dengan berapa keping perak. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan akhirnya Yusuf menderita dan Yesus juga menderita. Ini gambaran nubuatan yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Yesus, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, dia ketika menyerahkan, dan saat itu dia menyelamatkan semua umat manusia. Sama melalui Yusuf, Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan. Dan Yusuf menjadi penyelamat, Yusuf menjadi penolong. Memang terutama menolong di Mesir, warga masyarakat di Mesir ditolong oleh Yusuf. Karena apa yang dikatakan, apa yang dimimpikan itu terjadi. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi panen. Yusuf sudah menceritakan, kalau saudara baca kitab Kejadian mulai pasal 35 terusnya itu di situ, mulai 41 itu berapa di situ. Itu lebih jelas. Saya cuma memberi garis besarnya, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai Yusuf pernah berkata, memang kamu mereka-rekakan, kamu merencanakan yang tidak baik buat saya, kamu membuang aku ke sumur. Justru itulah Tuhan menyiapkan saya, Yusuf, untuk menolong saudara-saudaranya, menyelamatkan saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf tahu kalau saudara-saudaranya itu. Makanya pada saat itu ada yang Ragil, ya, adiknya Yusuf. Ya, karena setelah Yusuf masih ada adiknya lagi, Simeon. Nah kemudian kok gak ada ini, disuruh
pergi, suruh kembali supaya panggil anaknya, adiknya itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf, tidak tahu Yusuf. Padahal Yusuf itu tahu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi seringkali orang yang keduniawian tidak melihat orang lain, tidak melihat saudaranya sendiri. Juga pelajaran kalau nanti sudah berhasil, sudah sukses, tidak lupa. Yusuf juga tidak lupa kepada saudara-saudaranya. Yusuf juga masih mengasihi, bahkan memberi makanan, memberi kereta, bahkan uang saudara yang dikasih Tuhan. Coba kalau orang yang lain mungkin sudah sukses, aku sudah berhasil, ya usahaku ini, ya ini, ya kamu berusaha. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Ini juga gambaran kepada Yesus. Yesus apa berkata kepada, ampunilah mereka, kasihilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudaraku, perjamuan ini juga mengingatkan kita apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Orang yang hina, orang yang berdosa mestinya kita dibuang, kita masuk neraka, kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus memanggil saudara. Kalau kita sudah dipanggil, ya ada yang pujiannya mengatakan, Gusti nimbali, Gusti nimbali, Gusti nimbali tiang kang tuso. Nah, seringkali Tuhan memanggil, tapi kita tidak dengar. Kita menutup telinga, kita tidak mau dengar suara Tuhan, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Mari, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita datang, memenuhi undangannya, kita menikmati hadiratnya, seperti kita datang beribadah. Ini juga panggilan Tuhan. Kita bertemu dengan Sang Raja, di atas segala raja. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita. Sebagaimana kalau kita diundang camat, aduh bangga, senang sekali. Kita mempersiapkan baik bajunya, apalagi bupati, apalagi presiden. Di atas raja, di segala raja. Tuhan mengundang, Tuhan memanggil saudara. Kita menikmati hadiratnya, kita menikmati lawatannya. Di tengah keadaan seperti ini, proses apakah kita masih mempertahankan iman, mampu, kuat, teguh, berdiri, hati tidak goyah, tidak lemah. Persoalan akan datang terus menerus, persoalan A, B, C, D, tekanan ini, tekanan itu, saudara yang dikasih. Kemudian kita lemah, hilang semangat, kita mundur, kita tinggalkan Tuhan. Belajar dari Yusuf, dia optimis, dia pandang, walaupun menderita, walaupun susah, Tuhan menyiapkan yang terbaik. Amin. Jadi saudara juga Tuhan siapkan masing-masing. Mari kita berpegang, belajar dari Yusuf. Ya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku. Aku dapat jalan hidup ini. Saya jemput sama-sama berdiri. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Bukan dengan kekuatan, ku dapat jalan hidup. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu, ku tak mampu sendiri. Engkaulah
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu. Kami mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan aku dapat jalan hidup ini, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani ini. Tanpa Tuhan dan yang di sampingku yang menguatku, aku gak mampu berjalan dengan kekuatanku sendiri, kemampuanku sendiri. Engkaulah kuat, Engkaulah yang menopang. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan dapat dariku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Saudara, kita belajar dari Yusuf ketika diperhadapkan dengan tekanan, dengan kesulitan, dengan persoalan, kesakitan, penderitaan. Belajar dari Yusuf. Dia tidak mengerutu, tidak menyalahkan Tuhan, karena tahu ada Tuhan yang ada di sampingnya, yang memberi kekuatan. Saudara dan saya sama, kita berjuang, bergumul di dunia yang semakin sulit, semakin sukar. Ada tantangan-tantangan di depan kita. Mari kita teguh berdiri dan diajarkan tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Bukan dengan kekuatan aku dapati jalani, ku dapat jalan hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu, pandang Tuhan, lihat Tuhan ketika dalam situasi sulit, kesukaran, tekanan, ada Tuhan yang di samping saudara.
Ampunilah kami. Kami perlu kekuatan yang dari Tuhan menghadapi setiap apa di depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun kami tetap butuh Tuhan yang memampukan, yang menguatkan, sehingga kami tidak lemah, sehingga kami tidak mundur, sehingga kami tetap ada di dalam Tuhan dan tetap bersuka cita, tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara. Firman-Mu membimbing, mengingatkan, menuntun kami supaya kami kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati perjamuan kudus di mana Tuhan datang ke dalam dunia melayani, menderita, sengsara, bahkan mati di kayu salib. Ini semua untuk kami orang berdosa, mengangkat kami, menyelamatkan kami. Terima kasih. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Kami akan dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kita angkat pujian ini. Bukan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan yang sudah dilayani, saya jemput kita berdiri. Harapan dan ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Mungkin kalau kita melihat kenyataan, ketika melihat tantangan, sepertinya tidak ada harapan. Sama seperti Yusuf ketika bertubi-tubi di dalam tekanan, dalam penderitaan, sepertinya enggak ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mampu menyelamatkan, kami percaya Tuhan mampu memelihara hidup di tengah kesukaran akhir zaman ini. Kita siapkan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, mengenang, mengingat Engkau sudah datang, Engkau pencipta langit dan bumi. Demi dosa manusia Engkau rela datang ke dunia, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya saat ini kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami untuk bersekutu menikmati tubuh-Mu. Silakan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Darah yang mahal
Kita diselamatkan bukan dengan emas perak, bukan dengan harta dunia, tapi Allah sendiri yang turun, yang datang, yang mencurahkan darahnya, mempersembahkan untuk pengampunan, menebus dosa, menyelamatkan kita. Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kami menikmati kuasa darahmu tinggal dalam hidup kami. Ada kuasa, ada pemulihan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat berkat yang firmanmu yang menguatkan kami menghadapi tantangan ke depan, kesulitan, kesukaran yang terjadi. Kami tetap mempertahankan iman kami, kesetiaan kami, pelayanan kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dan kita sudah menikmati perjamuan asa yang kudus. Tiba saatnya bagi kita untuk kita boleh memberikan korban persembahan buat pelayanan di tempat ini. Sambil kita memberikan korban persembahan, kita nyanyikan satu pujian. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kami percaya semua telah diberkati Tuhan. Pengumuman untuk remaja pemuda nanti di tempat ini ya, jam 6 kami berharap anak-anak remaja pemuda bisa datang di tempat ini. Kemudian dapat undangan KKR di Kandangan tanggal 8 jam
jam 4:30. Jadi nanti Mas Hanes bisa bawa anak-anak remaja pemuda, nanti tolong didaftar ya di nomornya situ, jam 4:30 tanggal 8 hari Sabtu. Ya, kemudian kami ingatkan kembali, saudara, nanti minggu keempat ada tamu, tim dari Surabaya yang akan melayani ibadah semua. Kami berharap semua bisa hadir ya. Mungkin ada teman, ada saudara yang mau datang bisa diajak, enggak apa-apa. Ya. Kemudian khusus kaum pria, kami berharap semua ikut pemuritan, bimbingan untuk imam, untuk pria-pria yang nanti akan diselenggarakan di GBI Jalan Slamet. Mungkin tempatnya nanti pindah-pindah, tapi masih daftar dulu, nanti baru nanti disampaikan pertemuannya. Rencananya jam 6 sore hari Senin, setiap hari Senin pertemuan hanya 6 kali. Jadi ada beberapa materi ini perlu, kemudian nanti ada tindak lanjut, kemudian dibagi kelompok kalau ada 8 atau 9 nanti dibikin 2 kelompok. Jadi nanti sama-sama di sini belajar, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi nanti terus ada kesinambungan supaya pria-pria, bapak-bapak ini dikuatkan. Nanti ada masalah, mungkin pekerjaan, sakit penyakit, ada persoalan-persoalan lain. Jadi nanti saling mendoakan, saling menguatkan. Nanti materinya itu bagus ya, pelajarannya bagus. Ya, bimbingan-bimbingan untuk pria, untuk bapak, karena imam itu yang nanti akan memimpin keluarganya supaya menjadi keluarga yang diberkati. Kami berharap nanti saya akan daftarkan ya, kalau boleh Mas Rian ikut ya, jam 6 udah pulang itu ya. Nah, diusahakan nanti mudah ya, Pak Gunawan juga ikut, pas enggak pergi ke Tuban ya. Tapi kalau cuma lowong 1 enggak apa-apa, wis ada dispensasi ya, daripada ngikuti reguler 3 hari ya. Tapi ini hanya setiap Senin saja. Nanti ketemu dengan bapak-bapak dari gereja-gereja lain, nanti kita saling menguatkan. Pak Sugeng tolong diingatkan. Nanti kami bapak-bapak akan datang, nanti akan menguatkan semua. Pak Nardi mohon ikut ya Pak ya. Setiap Senin nanti bapak-bapak. Jadi kita nanti belajar bertumbuh supaya nanti pelayan-pelayan, pria-pria nanti menjadi pria-pria yang kuat ya di tempat ini ya. Semua bapak-bapak ya, semua bapak-bapak ya. Pokoknya jam 6 sampai selesai ya, 1 jam mungkin kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kita ngalir saja, jam 6 sudah longgar. Mbak Erna diizinkan ya Pak Usup ya. Ya. Jadi nanti saya daftarkan, nanti diharap sudah pasti hadir ya, nanti saya daftar semua aja ya. Wis, semua aja wis. Pak No juga. Pak No cari hiburan Pak No. Nanti mendoakan yang lemah, yang sakit, nanti dikuatkan. Nanti ada pengalaman yang baru di situ supaya bapak-bapak kuat. Ya, jadi nanti semua ikut saja wis. Ya. Mas Minto juga, tolong Mas Minto nanti ikut, ya semuanya ikut, ya. Ya, setelah doa penutup, ibu-ibu tunggu sebentar saja. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur, sebab hari ini
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kami bersyukur, kami datang ke rumah Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami telah menerima firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, khususnya setiap keluarga, rumah tangga yang ada, dikuatkan di dalam menghadapi tantangan pergumulan, sehingga keluarga-keluarga kuat di dalam iman, keluarga-keluarga diberkati Tuhan, memberkati setiap usaha, pekerjaan, mata pencariannya, mulai yang ada bertani, beternak, yang di pabrik, yang di pelayaran, yang usaha LPG, usaha petis, yang bekerja buka warung, jualan, bekerja di pabrik, wira swasta, di toko, koperasi, apa saja yang menjadi mata pencarian umat-Mu, Tuhan memberkati. Yang memerlukan pekerjaan Engkau berkati, taninya, ternaknya Engkau berkati, dan kami berdoa supaya rumah tangganya semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Setiap pelayanan umat-umat-Mu yang berbagian pada hari ini, berkati, Engkau pakai lebih heran lagi. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan Yesus yang membalas, memberkati dari tempat yang maha tinggi. Yang di luar kota, yang di luar pulau, Tuhan memberkati. Kami berdoa yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, dijamah, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya semua sudah diberkati Tuhan, menjalani hidup sepanjang minggu, dimanapun kami berada, dalam perlindungan Tuhan. Kita pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.